Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerabat Ternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang profil ternak kami. Profil kerabat ternak. Profil kerabat ternak. Iya. Oke. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar video kami ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja Mas Syahroni. Iya, jadi pertama-tama sebelum kita membahas tentang profil kami, jadi di dalam video ini kita tidak bermaksud untuk menggurui atau mungkin mengajari teman-teman, tapi kita berbagi pengalaman, share. Siapa tahu ya, pengalaman-pengalaman kita nanti bermanfaat gitu. Jadi pertama kita akan menceritakan sejarah dari kerabat ternak, profilnya kita. Jadi kerabat ternak itu berdiri sejak kapan sih gitu, gimana prosesnya, gimana kita menghadapi tantangannya gitu, seperti itu. Jadi sebelumnya kami perkenalkan, saya Muhammad Syahroni selaku pemilik kerabat ternak atau owner kerabat ternak. Di sini istri saya Nila Arlinda selaku co-owner dari kerabat ternak. Jadi profil singkat kami kerabat ternak berdiri sejak 2014 bulan Februari tanggal 28. Kami bertempat di Desa Kebun Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tepatnya. Jadi untuk perjalanan kerabat ternak sendiri kita share pengalaman kita. Jadi dari awal mula berdiri. Jadi 2014 itu pertama saya memutuskan untuk berternak. Itu saya sama sekali tidak memahami ilmu ternak gitu. Jadi baru belajar banget. Jadi semoga pengalaman ini yang baiknya bisa dicontoh, tapi yang tidak baik jangan ditiru. Jadi bisa dijadikan motivasi yang baik-baiknya gitu. Jadi kami benar-benar otodidak, nggak paham ternak. Jadi dulu niat saya kenapa beternak kambing, memilih kambing itu pertama tujuan saya adalah nabung. Itu berarti investasi ya? Investasi, tujuan saya nabung gitu. Dulu pertama saya beli 5 ekor. Nah, berjalannya waktu dulu kan 2014 karena saya bertempat di desa, jadi untuk merawatnya juga masih konvensional. Jadi masih merumput, terus sampai sekarang pun masih merumput. Cuma teknik kandangnya seperti apa, teknik pakannya seperti apa, belum memahami nutrisi dan lain-lain. Itu dulunya belum ya? Belum sama sekali belum gitu loh. Jadi berjalannya waktu juga akhirnya saya penasaran untuk belajar. Itu tertarik. Itu 2014 atau udah beranjak 1 tahun atau gimana, Mas? Jadi belajar saya lah, ini kesalahan saya. Belajar saya itu karena kesalahan. Jadi contoh misalkan ya kambing nggak gemuk-gemuk misalkan ya. Jadi saya baru belajar. Jadi itu terus tentang kesehatan juga pernah, mungkin ternak mati pernah gitu. Sering bahkan ya? Bahkan sering dulu sering. Jadi baru itu saya baru belajar. Terus kandang yang baik seperti apa baru belajar. Jadi belajar saya karena kegagalan. Jadi jangan sampailah seperti saya, tapi ini sebatas kita berbagi pengalaman saja gitu. Terus akhirnya saya belajar, mungkin saya ikut mulai seminar nasional, silaturahmi nasional, mulai dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, di Malang, di Jogja saya pernah mengikuti karena saya benar-benar ingin mendalami. Dulu sebatas nabung, akhirnya saya jadi seneng, nyaman, dan akhirnya ke bisnis baru mengalih ke bisnis seperti itu. Jadi perjalanan kami pun manis pahit juga pernah kami lalui. Karena memang basicnya saya nggak ada. Jadi mungkin ilmu saya dari pengalaman saya itu sendiri gitu loh. Nah, jadi belajar dari pengalaman seperti itu. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk belajar di pasar lokal juga. Itu saya langsung terjun ke pasar lokal. Di pasar lokal pun juga saya membutuhkan waktu 3 tahun baru saya
mahir di sana, baru saya bisa di sana. Bisa pemasaran Bisa pemasaran, lokal jadi kita memahami karakter kambing yang laku seperti apa, terus mungkin kita memprediksi kambing bunting, memprediksi misalkan kambing ini berat sekian, nanti kalau saya jual laku sekian, itu susah. Jadi kita juga pasar tuh juga punya musim gitu loh. Kita menghadapi mungkin langkah awal di pasar tuh perkenalan dengan pedagang-pedagang lain, pedagang-pedagang lain. Jadi semakin banyak teman pedagang, kita semakin mudah untuk berjualan di pasar juga gitu. Lalu untuk sebelum ke pemasarannya nih, sebenarnya kerabat ternak sendiri ini konsepnya seperti apa sih? Apakah di Daun Terakan ada yang namanya penggemukan, terus breeding atau pemerahan dan lain sebagainya. Nah, untuk kerabat ternak sendiri nih, kira-kira bergerak dalam konsep apa ini di bidang peternakan? Jadi konsep kami sendiri, jadi pertama beternak itu kita pengembangan. Jadi kita breeding. Itu dari 2014 itu ya, karena konsepnya pertama kan investasi nih, tabungan. Jadi kita breeding ya. Terus kita juga penggemukan juga kita sasarannya adalah akikoh juga, akikoh korban, apalagi kandang kami sudah dipercayai banyak orang lah untuk memasrahkan akikoh kepada kandang kami, sudah sering. Terus dan ini juga membuat sebuah nama besar kandang ya. Jadi untuk kelanjutan bisnis, jadi nama besar sebuah kandang itu perlu dibentuk. Salah satunya adalah memberi sebuah kepercayaan kepada pelanggan kami. Oke, berarti gitu. pelayanan yang baik ya, seperti itu. Terus kita juga ke trading juga, artinya kita berarti juga semua lini nih. Semua lini. Insya Allah mampu. Jadi karena kita mulai memang benar-benar dari nol, jadi dari segi pasar, mungkin pasar lokal atau mungkin kami juga sudah mengarah ke antar kabupaten juga. Jadi berarti juga melayani terkait Idul Adha seperti itu ya Mas? Iya, melayani. Jadi apalagi sekarang, mungkin dulu saja waktu, jadi kita bertahap ya. Jadi 2015 itu saya ingat betul, saya belum punya kendaraan. 2015 saya masih pakai sepeda motor itu ya. Itu saya sudah berani kirim ke Bojonegoro, antar kabupaten. Iya, jadi kami benar-benar memaksimalkan gitu loh. Jadi masalah dana di peternakan itu penting, tapi mental itu jauh lebih penting. Ya, jadi mental itu jauh lebih penting. Karena nggak semua orang punya uang itu bisa berbisnis, gitu loh. Jadi memang dana itu kadang orang berpikir kalau mau beternak besar itu harus dananya juga harus besar. Nggak semua orang punya uang bisa beternak, nggak semua orang punya uang bisa bisnis. Salah satunya banyak orang yang tidak punya mental. Seperti saya ya, 2015 itu saya belum punya kendaraan. Saya beli roda 3 atau Tosa itu 2016 ya. 2016, 2018 saya baru beli roda 4. Pickup ya? Iya, pickup 2018. Jadi 2015 itu saya masih pakai motor. Itu saya sudah berani kirim ke Bojonegoro. Berarti 2 kabupaten ya? 2 kabupaten. Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Itu apalagi sekarang lokal kami, sudah berjalan gitu. 8 tahun. 8 tahun. Bisa merambah ke berapa kabupaten nih untuk Idul Adha kemarin? Yang kemarin. Itu kita sudah pasar kita sudah sekitar 3 kabupaten lah, dengan Lamongan juga gitu. Jadi kita memang rintisan dari nol, dan mungkin ini juga rezeki buat kami juga ya. Alhamdulillah peternakan kami semakin lama semakin berkembang, dan di balik perkembangan kami juga bukan berarti kita langsung besar seperti itu loh. Jadi yang akan kami ceritakan adalah kita gak langsung besar, kita juga merintis. Perjalanan seperti itu. Terus mungkin konsep kami seperti itu. Terus sasaran pasar kami juga, jadi sasaran pasar kami juga mungkin semua lini ya, mungkin mengarah ke perah ya. Oke, insyaallah amin. Ya, insyaallah ke perah. Jadi teman-teman, memang saya berjalan dulu 2014 bulan 2, dan saya kenal dulu pacar saya itu 2014 bulan 9.
terus Menikah. habis itu 2016 pacar Masuk saya ke- lulus dari SMA, Ya, benar. memutuskan untuk masuk di Universitas Universitas, Gajah Mada, ya. mengambil jurusan Fakultas Peternakan juga, dan itu mengambil jurusan perah ya, Spesialis saya di ilmu ternak perah. Pak. ilmu ternak perah. Jadi makanya 2022 nanti Amin. kita akan mungkin mengarah ke perah, memanfaatkan ilmu yang sudah ada. Memang Benar. Jadi, tujuan besar kami dulu, saya belajar secara praktek dan istri saya belajar secara teori seperti jadi itu. kerabat ternak juga pernah breeding Breeding, juga, fattening juga, trading pun jadi. Kita ini mau mencoba hal baru nih, milking ya, yang Milking, belum ya, ya. milking. Semoga ini Kita- berhasil dan selalu ada di hati masyarakat semuanya terkait Iya. kerabat ternak ini. Jadi kita juga tidak Oke. menutup kemungkinan untuk belajar. Kami benar. juga terus belajar, terus menggali ilmu. Saya juga masih sering sowan ke teman-teman peternak yang lebih senior dari saya Oke. untuk mengambil ilmunya, mungkin juga sharing. Karena saya juga masih butuh saran, mungkin terkait usia saya juga mungkin belum terlalu senior dengan mereka, mungkin menghadapi sesuatu pun belum terlalu bijak seperti Benar. mereka gitu. Secara pengalaman pun kami juga jauh sama mereka. Oke. Untuk Mas Saroni, mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan nih terkait kurban kemarin kan jangkauannya banyak nih 3 kabupaten, ya kan? Nah, kira-kira bibit domba atau kambing yang didapatkan tuh dari mana saja sih? Apakah dari lokal Tuban sendiri bisa mencukupi untuk pemasaran 3 kabupaten itu atau bagaimana? Jadi Silakan diceritakan. sesuai nama besar kami ya, yaitu kerabat ternak, kita ingin menjadi kerabat dari semua peternak. Jadi kita sesama peternak itu ibaratnya kita dulur, dulur, Oke, saudara. berarti ya. Jadi di lokal ruang lingkup kami pun itu juga banyak peternak. Nah, peternak itu juga kita saling ayo kita melangkah bareng gitu loh. Jadi ayo kita melangkah bareng. Mungkin yang dikenal masyarakat tuh kerabat ternak, tapi untuk hasil korban sendiri ya, kambing yang siap korban itu populasi kita di kecamatan kami itu banyak. Oke. Dan itu kita saling kerjasama lah. Ini pentingnya. Jadi pedagang kambing ataupun peternak itu nggak bisa sendirian. Ya, harus bersinergi. Iya, dengan harus teman-teman bersinergi. yang lain Jadi ya. kita mungkin saya kehabisan stok, ngambil di teman-teman yang kehabisan stok, ngambil di saya gitu. Jadi kita untung sewajarnya. Untung sewajarnya. Jadi kita saling kerjasama lah. Saya juga doktrin teman-teman peternak, kalau memang mau belajar di pasar atau mau belajar jualan, saya siap mengajari gitu loh. Tapi pemula ya teman-teman. pemula, jadi kalau mau belajar di pasar atau mau berjualan, kan saya siap mengajari. Kalau daganganmu nggak laku, saya siap membantu. Oke, berarti secara pemasarannya dibantu juga oleh Dibantu masyarakat juga, gitu jadi ya. bukan berarti dinamakan mitra ya, tidak mitra. Oke. Ya, saya anggap saudara, kita kerjasama, kita melangkah bareng, kita jual bareng. Bersama, Tapi membantu bersama gitu bendera besar kami kerabat ternak seperti itu. Jadi terus kita juga kalau stok di ruang lingkup kami menipis, kita juga nggak menutup kemungkinan ambil dari luar kabupaten juga. Iya. Dari luar kabupatennya mana nih bisa dibocorkan ke teman-teman? Mungkin kita ambil di Tulungagung, Kediri, Masih Trenggalek. lingkup Jawa Timur namun Kalau kambing luar kita kota ya gitu ya. luar kota seperti itu. Oke, lalu kan perjalanannya juga cukup panjang nih, terkait perubahan kandang juga sangat drastis, terus perubahan pemasaran, terus banyak improve lah dari kerabat ternak ini. Terkait suka dukanya nih selama terjun di bidang peternakan sendiri, kira-kira gimana Mas Syahroni? Jadi untuk sharing ke teman-teman. suka duka ya. Jadi masalah itu jelas pasti ada. Kita nggak bisa menghindari Pasti masalah, ada, pasti ya. ada. Jadi Apalagi dalam bidang bisnis ya. apalagi dalam bidang bisnis, masalah itu pasti ada. Terus tergantung kita bagaimana kita menyikapi masalah itu. Benar. Terus yang kedua mungkin dengan kita banyak teman, banyak silaturahmi, mungkin kita bisa sharing terkait masalah yang kita hadapi. Mungkin kematian disebabkan oleh apa? Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu seperti itu. Terus mungkin terkait pemasaran, mungkin terkait dengan breeding atau mungkin pakan, itu ya itu yang saya bicarakan tadi, peternak nggak bisa sendirian. Kita harus sinergi dengan peternak satu sama lain gitu loh. Lalu sukanya nih, suka dari bidang peternakan sendiri yang membuat
kebahagiaan gitu, apa sih? Ya pertama karena orientasi saya berternak itu karena pertama nabung, kedua seneng. Oh. Jadi yang ketiga jelas profit. Kita nggak mungkin memungkiri bahwa ya. apapun yang kita lakukan tujuannya adalah mencari uang. Bener. Finishnya seperti itu. Tapi gimana prosesnya itu kita menikmatinya seperti apa gitu loh. Tapi hasilnya tetap kita harus mendapatkan keuntungan gitu. Tapi mungkin prosesnya itu ada yang mungkin bisa menikmati proses itu dengan suka dan dukanya, ada yang mungkin tidak bisa menikmati proses itu. Atau bahkan ada yang menyerah di tengah jalan ya mungkin ya? Bisa banyak seperti itu, banyak gitu loh. Oke. Terus apakah mau ada yang dijelaskan terkait kerabat ternak atau mungkin udah cukup terkait profil dari kerabat ternak? Mungkin cukup seperti itu ya sebagai tambah wawasan lah, tambah pengalaman. Mungkin apabila ada yang kurang berkenan nggak usah dipakai, kalau ada memang yang baik-baik aja bisa dipakai gitu. Terus lalu untuk mungkin sebelum menutup video kali ini, untuk motivasi buat teman-teman pemula nih dari Mas Syaroni selaku owner kerabat ternak itu seperti apa sih gitu? Motivasi. Silahkan. Jadi motivasinya, kalau saya sendiri motivasinya gini, kita menyesuaikan kapasitas kita. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Artinya berternak itu mudah dan tidaknya itu tergantung keadaan kita. Tergantung diri kita masing-masing. Iya, lingkungan juga berpengaruh. Artinya kita mempunyai kapasitas berapa dan lingkungannya mendukung atau tidak. Gitu loh. Jadi kalau contoh gini ya, masalah peternakan itu yang paling krusial kan adalah pakan. Jadi kita menyesuaikan lingkungan kita itu potensi pakan banyak atau tidak. Mungkin kalau kita lingkungannya di dekat kota, potensi pakan sangat jauh, atau mungkin nggak ada, kita pakan harus beli semua, gimana profitnya seperti itu. Harus dipertimbangkan semuanya. Jadi kita jangan terlalu memaksakan keadaan, kita menyesuaikan dulu. Beternak seadanya, kapasitas kita misalkan bisa beternak 5 ekor ya 5 ekor aja. Yang penting hasil maksimal. Jangan memaksakan langsung besar banyak tapi kita nggak mampu seperti itu loh. Malah jadi bumerang buat kita sendiri. Kita sendiri gitu. Seperti saya dulu juga kita menyesuaikan. Saya 5 ekor kok kita mampu tambah lagi. Mungkin saya jual 2 jadi 3 gitu. Jadi yang penting dalam bisnis itu yang pertama adalah menyukai dulu, yang kedua adalah sesuai kapasitas diri, yang ketiga improve, harus ada improve ya. Misalkan ternak sekarang beternak 5 mampu, besok ditambah lagi menjadi 10 dan seterusnya. Mungkin cukup itu dulu penjelasan dari profil kerabat ternak kali ini. Cukup ya. Sebelum menutup video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel kami terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutupan kali ini kami pamit dulu. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.